Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di IMPA bersama dengan Kak Dina dan Kak Ana. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 337, bait yang pertama sampai yang kedua, judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik yang di rumah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh kembali lagi IMPA bersama-sama Tuhan. Walaupun jarak yang telah memisahkan kami, Tuhan berkatilah IMPA ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami dengarkan nanti bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita baca Mazmur pada pagi hari ini. Oleh karena itu, siapkan Alkitab adik-adik. Kita baca Mazmur dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ke 18. Kakak ulangi ya. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Dimulai dari ayat ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Setelah kita baca Mazmur, kita nyanyi kembali ke adik-adik dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah impa bersama-sama lagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertai firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca dari ayat 17 dulu ya adik-adik. Kakak baca mulai dari judulnya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri atau makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian firman Tuhan adik-adik, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, kepada pagi hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 menceritakan tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik tahu nggak nasihat apa sih yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa jemaat di Korintus harus mengikuti perjamuan Tuhan untuk menghayati kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kasih apa adik-adik menurut adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Yang pertama, kasih rela berkorban, kasih rela melayani adik-adik. Nah, tapi apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus beda adik-adik kenyataannya yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Mereka malah mengikuti perjamuan dengan secara tidak wajar. Mereka makan tidak memikirkan orang-orang yang di sekitar mereka. Mereka makan secara berlebihan sampai mereka, apa yang dikatakan tadi di firman yang kita baca, mereka malah mabuk adik-adik. Mabuk sampai mereka tidak sadar. Sampai mereka tidak memikirkan orang-orang di sekitar mereka adik-adik. Nah adik-adik, melalui contoh jemaat Korintus ini, adik-adik tahu nggak yang dialami mereka itu merupakan contoh sikap apa? Makan secara berlebihan, secara tidak wajar. Nah adik-adik, yang kakak bilang tadi adalah contoh sikap yang namanya sikap serakah. Mereka serakah adik-adik, mereka makan secara berlebihan tanpa mereka memikirkan orang-orang di sekitar. Adik-adik, kakak mau tanya, sikap serakah itu baik apa enggak? Tidak baik ya adik-adik, itu sangat tidak baik. Adik-adik kalau di rumahnya yang punya kakak atau punya adik, punya mainan lebih atau punya makanan lebih, punya jajanan lebih, bahkan adik-adik bagi enggak? Bagi enggak? Ayo coba. Pasti kadang dibagi, kadang enggak kan, kakak tahu nih. Nah, harus dibagi adik-adik, jangan serakah, harus bagi rata sama mereka yang tidak punya. Nah adik-adik, kakak mengambil contoh, saat ini adik-adik tahu nggak sedang ada virus apa di Indonesia? Virus corona kan? Nah banyak teman-teman yang kesusahan akibat virus ini. Bahkan orang tua adik-adik, orang tua teman-teman adik-adik kehilangan pekerjaan. Mereka menjadi susah, mereka menjadi lemah, mereka menjadi tidak tahu seperti apa. Nah adik-adik, anak-anak Tuhan yang mempunyai hal yang berlebih, mempunyai makanan lebih, mau nggak bagi-bagi kepada mereka? Mau nggak kakak tanya? Mau nggak? Harus mau ya adik-adik, karena keadaan mereka lagi susah. Itu yang dinamakan sikap tidak serakah. Bukan seperti ini, mereka berebutan mainan. Ini menandakan contoh anak yang serakah. Nah adik-adik, di zaman kita yang sedang sulit ini, Indonesia yang sedang sedih ini adik-adik, kita harus rela berbagi kepada
orang-orang di sekitar. Nggak usah jauh-jauh deh adik-adik, ke tetangga sebelah. Coba adik-adik nanti siang-siang atau misalkan sore-sore adik-adik bagi makanan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Itu berarti adik-adik sudah menjalankan perintah Tuhan, sudah melaksanakan kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, sikap tidak serakah dampaknya apa? Pertama, menjadi berat badan berlebih atau kegemukan, ya. Kedua, dijauhkan oleh teman-teman adik-adik. Dan yang ketiga, rasa sukacita adik-adik hilang adik-adik. Karena adik-adik tidak mau membagi itu semua kepada orang lain. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari jemaat di Korintus, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh serakah. Kita harus membagi apa yang kita punya secara berlebih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saat ini kakak mau kasih tugas buat adik-adik di rumah. Dibuat ya aktivitasnya. Adik-adik sekarang ambil selembar kertas, adik-adik tulis komitmen atau janji kalau adik-adik tidak akan pernah serakah lagi terhadap teman-teman atau saudara-saudari adik-adik di rumah. Coba ambil kertasnya dulu, ambil pulpennya, tulis komitmennya. Ini komitmennya ini harus dibawa ya, nanti kalau misalkan IMPA sudah kembali normal di gereja. Nah adik-adik tulis komitmen. Komitmen apa sih Kak? Seperti apa? Misalkan saya akan berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu contoh pertama. Yang kedua, saya tidak akan berebut mainan lagi. Yang ketiga, saya akan selalu mengasihi mereka yang sedang susah dengan cara membagikan yang adik-adik punya. Contohnya seperti anak ini nih adik-adik, coba adik-adik lihat. Ya, dia kasih sesuatu kepada orang lain, itu juga harus dilakukan. Itu komitmennya adik-adik. Jangan lupa tulis di selembar kertas, minta tolong mama atau papa. Tolong ini ya mama papa di rumah ya, bantu anak-anak untuk menulis janji mereka supaya mereka tidak serakah lagi. Sampai saat ini jelas ya adik-adik ya, kita harus mempunyai sikap belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan dengan tidak serakah. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang pribadi yang lebih baik lagi dimanapun adik-adik berada. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kak Dina. Biarlah adik-adik selalu sukacita dalam menghadapi apapun dan selalu setia kepada Tuhan dan tidak serakah. Amin. Adik-adik kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami melalui jemaat di Korintus, supaya kami tidak serakah lagi, supaya kami bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, supaya kami tetap sukacita dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati mama papa di rumah, keluarga kami semuanya, supaya diberi kesehatan, kekuatan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu melindungi kami semua. Di tengah-tengah virus yang membahayakan negeri ini Tuhan, Tuhan kami percaya kasih Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan lindungi dan Tuhan Yesus menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, sekolah kami, walaupun kami harus sekolah di rumah, Tuhan sertai, biarlah kami bisa menjadi lebih pintar lagi Tuhan, bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Dina ditemani lagi dengan Kak Ana. Adik-adik, kita udah di penghujung IMPA nih, tapi jangan khawatir ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Nah adik-adik, siapkan persembahan adik-adik di rumah. Jangan lupa persembahan ini nantinya akan diambil oleh kakak layan sektor masing-masing. Yuk kita buka kidung ceria kita nyanyi dari
Kidung Ceria 271, bait yang pertama dan bait yang kedua, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Nah, adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah IMPA pada pagi hari ini, dan biarlah ke minggu depan kami bertemu lagi meskipun adik-adik di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Amin. Adik-adik, kita jumpa lagi di minggu depan ya. Jangan pernah sedih untuk tidak IMPA di gereja, tapi jangan khawatir, kita tetap IMPA secara online. Mama Papa terus dampingi anak-anak di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.